والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, mendalami daripada ilmu tauhid. Walhamdulillah, alhamdulillah, Allah berikan waktu kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah berikan kesehatan walafiat kepada kita untuk mengkaji kitab ini. Karena ini kitab-kitab yang mulia, mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Nabi, mengenalkan kita kepada malaikat, sehingga keimanan kita makin kuat, sehingga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin lengket di dalam sanubari kita. Dan insya Allah keimanan ini menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita orang beriman, kita orang mencintai Allah, kita orang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Langsung saja ke dalam pembahasan daripada kitab ini, yaitu adalah ismatul anbiya'i war rusuli alaihi wassalatu wassalam. Ismah di sini artinya adalah terbebasnya para nabi, terbebasnya para rasul dari segala dosa. Kasairil malaikah, seperti mayoritas para malaikat. Maka dikatakan ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Para nabi, para rasul itu maksum, gak memiliki dosa. Dan maksumnya mereka ini sama seperti para malaikat. Maksumnya mereka itu sama seperti para malaikat. Bahkan di sini wajibatun, maksumnya mereka ini adalah suatu hal yang wajib. Wa fadalul malaikah, dan kemaksuman mereka, derajat mereka, kemuliaan mereka lebih tinggi daripada para malaikat. Naam, betul. Malaikat enggak pernah maksiat, malaikat taat mulu. Enggak pernah maksiat. Pembahasannya mungkin belum kita masuk ya. Ntar ada pembahasannya sendiri tentang bahwasanya para malaikat itu enggak pernah ngelakuin dosa. La ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun dalam Al-Qur'an. Mereka adalah makhluk Allah yang enggak pernah maksiat. Hidupnya taat mulu. Hidupnya tuh para malaikat taat mulu. Kagak pernah maksiat. La ya'suna ma amara Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lakukan. Mereka taati tanpa pikir-pikir. Tanpa mikir-mikir lagi. Artinya mereka kan gak ada dosa juga. Manusia ada dosa, cuma kekhususan buat Nabi, buat Rasul gak ada dosa. Maka dikatakan kalau malaikat mereka gak ada dosa, wajar. Toh mereka gak ada hawa nafsu, malaikat makan gak? Enggak. Ya, makanya ada suatu cerita ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh beberapa orang dari kalangan malaikat yang ingin mengabarkan bahwasanya kaum Lut akan diazab oleh Allah. Nah, jadi kaum Lut ini udah parah banget. Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim. Jadi sebelum mengazab kaum Lut, Allah memerintahkan para malaikat untuk datang dulu ke Ibrahim untuk kabarin selaku pamannya dan selaku bahasa kita senior dalam kenabian. Karena yang jadi nabi duluan Nabi Ibrahim daripada Nabi Lut. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika malaikat tersebut datang di juz 20 dikatakan, mereka mengatakan kami akan mengazab kaumnya Lut. Inna muhliku ahla hadhil qaryah inna ahla kanu zalimin. Kami akan mengazab kaum tersebut. Maka Nabi Ibrahim ngomong, Lut mau diazab, kaumnya mau diazab, kelompoknya mau diazab. Qala inna fiha Lut. Di dalamnya ada Nabi Lut, ada keponakan saya, ada Nabi, ada kekasih Allah, masa diazab? Kata malaikat, qalu nahnu a'lamu biman fiha.
kami lebih tahu siapa aja yang di dalam itu, siapa aja yang tinggal di kaum tersebut. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imratahu kanat minal ghabirin. Kami akan tolong Lut, keluarganya kami tolong kecuali bininya. Ya, karena bininya termasuk dalam riwayat penebar fitnah, juga termasuk juga dalam riwayat bininya ini nggak taat sama Nabi Lut. Kata Allah, jangan noleh, ya wala yaltafit minkum ahadun illa muratak. Jangan ada yang noleh ketika azab turun, suaranya begitu mencekam, begitu menakutkan, jangan ada yang noleh, diamin aja. Bininya noleh, kena azab juga. Dalam riwayat bininya agak telat jalannya, kena azab. Ya, inna mau'idakumus subuh. Kalian harus keluar ketika subuh, kata Allah. Ya, kalian harus keluar ketika subuh. Enggak taunya dia keluar ketika subuh, cuma agak telat. Ada beberapa riwayat disebutkan di dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Nah, ketika datang ke Nabi Ibrahim mengabarkan perihal ini, awalnya Nabi Ibrahim nggak tahu ini malaikat. Nabi Ibrahim awalnya nggak tahu ini malaikat. Dan Nabi Ibrahim memiliki sifat orangnya itu demen sama tamu. Kalau ngelihat tamu langsung dijamu. Wah, semangat. Wah, ada tamu nih. Ya, ngelihat ada tamu dijamu. Bahkan dia nggak segan untuk mengeluarkan harta yang begitu banyak untuk tamu. Nyembelih kambing, tamunya satu, tapi satu kambing disembelih. Makanya gelarnya apa? Abu Dhaifan, bapaknya tamu. Benar-benar nyari tamu. Sehari kagak ada tamu di rumah dicari. Lah kita ada tamu sehari di rumah mumet. Tamu lama banget balik. Iya, di jamaah majlis nggak balik-balik lagi, malah ngopi, malah ngerokok di selama. Iya. Kalau Nabi Ibrahim dicari, nih orang kagak ada yang datang apa ke rumah. Gelarnya Abu Dhaifan. Jadi demen menyambut tamu. Iya. Ketika tamu ini datang, disediakan makanan yang banyak. Tamu yang nggak makan. Iya. Tamu yang nggak makan. Sampai Nabi Ibrahim kaget. Orang kan kalau disediain, nih ada martabak, ada jeruk, makan. Ini kagak, nggak nyentuh sama sekali. Ya, minimal nih kalau ada tamu kan kita paling nggak minum. Apalagi adat nih orang Arab. Itu kalau disediakan makanan tapi nggak dimakan, itu aib. Itu Arab nih gitu. Udah disuguhin dimakan nih, nggak dimakan, aib. Makanya tuh kita di Palembang, mungkin di beberapa daerah Jawa, karena Jawa sama Palembang mirip-mirip. Ya hatta bahasanya ada mirip-mirip. Air, banyu ya banyu gitu. Ya lawang, pintu ya lawang. Terus jabo, kalau kita jabo, kalau sini ada jaba belakangan. Buri, jobo mirip, nggak jauh. Sendok dan semacam wong mirip. Nah kita punya adat, tapi nggak tahu adat di Jawa mungkin sama. Kalau kita nggak mau makan suatu makanan, minimal pegang atau paling nggak ambil dikit makan. Mungkin di Jawa ada juga adat seperti itu. Atau saya dulu punya nenek, ketika saya kelas 4 SD, keluarga saya haji semua. Bibi saya haji, saya punya orang tua haji, kakek haji. Saya akhirnya dititipin ke nenek, bukan nenek kandung tapi. Jadi adiknya kakek saya. Adiknya kakek saya. Saya tinggal sama beliau. Cuma karena saya terkadang sumpah, saya nggak makan pagi, sekolah nggak makan. Dia bilang bahasa deh. Kalau nggak mau makan, rabo dulu. Rabo itu diraba, minimal dirabo katanya. Dipegang. Untuk apa? Menggugurkan kewajiban. Karena emang hatta orang Arab ada aib. Makanan disuguhkan nggak dimakan. Ada juga cerita tentang Nabi Muhammad SAW sampai memasukkan seseorang ke dalam Islam gara-gara apa? Nabi ngancam. Kata Nabi, kalau ente nggak mau masuk Islam, makanan ente nggak makan. Disebutkan dalam surah Al-Furqan. Namun orang ini udah bersyahadat karena kalau nggak makan malu, dicaci orang, dihina orang. Dia lagi buat walimatus safar, Nabi datang, tapi Nabi disuguhkan makan nggak mau makan karena dia kafir. Akhirnya dipaksa sama Nabi, saya mau makan tapi kalau ini masuk Islam, kalau syahadat, kalau enggak. Syahadat dia, kepaksa. Walaupun kepaksa kan hukum kalau udah syahadat Islam. Walaupun dia kepaksa, walaupun hatinya kayak gimana, walaupun dia munafik, urusan dia sama Allah. Ini orang udah masuk Islam, pas balik udah selesai makan-makan, besok ketemu sama teman dicaci. Ya lu bukan kelompok kita lagi, sono keluar lo. Bukan geng kita lagi dah gitu. Ente dibully, ini sama temannya Muhammad sono masuk sono. Gara-gara ini dibilang saya nggak beriman, saya ini kepaksa doang.
Temannya bilang, kalau yang dikepaksa datangin Muhammad, ludahin. Bener, diludahin sama dia. Dan dia mengatakan kalimat-kalimat kufur. Cuma ludahnya nggak kena ke Nabi Muhammad. Ada riwayat mengatakan ludah itu nggak nyampe. Ada riwayat lagi ludahnya balik ke muka dia sendiri dan membakar mukanya. Di akhirat kelak orang ini akan gigit jari nyesel. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi dalam Al-Qur'an. Hari di mana ada orang gigit jari menyesal. Gara-gara apa? Dia udah masuk Islam, menjadikan Nabi Muhammad teman, gara-gara salah temen. Dia punya teman-teman dulu orang-orang kafir, teman-temannya kagak baik, balik lagi ke dalam kekufuran. Dia nyesel, gigit jari. Karena apa? Salah milih teman. Makanya pentingnya kita milih teman yang baik. Menjalas janas, orang duduk sama satu teman bakal sejenis. Temannya baik, kita bakal baik. Temannya jelek, kita bakal jelek. Temannya demen mancing, secara tidak langsung kita bakal demen mancing. Ya, walaupun awalnya kita nggak demen. Gambar lebih mudah lagi, kita nggak ngerokok, teman kita ngerokok, ketular. Lama kelamaan bakal ketular. Ya. Wah, ini juga termasuk yang saya lihat dari teman-teman saya. Yang dulunya nggak ngerokok, nggak mau ngerokok, akhir ujung-ujung ngerokok. Walhamdulillah tahadus minimal saya nggak kena. Ya, gara-gara apa? Saya udah nazar dari kecil. Iya, saya udah nazar dari kecil. Kalau saya ngerokok, di bibir saya korengan. Jadi setiap misalnya teman, wah kepengaruh. Hatta teman yang polos, yang masya Allah di pondok dulu ngerokok. Pas sudah lama nggak ketemu, 2 tahun nggak ketemu dia ngerokok, lu ngerokok. Iya. Nah, jadi apa namanya? Itulah menjalas janas. Nah, ini orang nyesel gara-gara salah pilih teman. Akhirnya gara-gara salah pilih teman dia masuk neraka lagi. Yang awalnya seharusnya bisa ditarik masuk surga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik ke dalam kisah awal, intinya orang Arab itu benar-benar dengan makanan kalau disuguhkan harus dimakan. Nabi Ibrahim ketika menyambut tamu tadi yang berupa malaikat, Nabi Ibrahim nggak tahu ini malaikat. Disuguhkan makanan nggak dimakan, ditanya, faqala ala ta'kulun, kenapa kalian nggak makan? Iya, dia baca kebingungan gitu. Fa'ujasa minhum khifah, sampai akhirnya Sarah bini Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim ketakutan. Ngelihat Nabi Ibrahim udah ketakutan, baru nih malaikat ngomong, qalu la takhaf, jangan takut, kami ini adalah malaikat. Ya, wa basyarnahu bi ghulamin halim, dan kami mengabarkan kepadamu engkau akan mendapatkan anak yang halim, yang penuh dengan lemah lembut, yaitu Nabi Ishak. Ya, dari siapa? Dari Nabi tersebut. Nah, yang mau saya jelaskan di sini balik kepada pembahasan, tuh Nabi kan nggak makan, nggak minum. Nabi itu malaikat kan nggak makan, dia nggak minum sama sekali karena nggak ada hawa nafsu. Jadi kalau mereka taat itu wajar. Kalau mereka nggak maksiat wajar. Lah kita ngelihat makanan aja kagak kuat kadang. Apalagi kalau misalnya bawa ke buli habis maulid udah kecium nih. Ya Allah nih ceramah lama banget. Iya, udah jam 12 nih. Ya Allah. Iya. Perut sengaja, nggak sarapan sengaja. Biar pas makan siang ke bulinya biar lebih lahap. Iya, pas banget. Kalau perlu cari yang senapan 2 orang. Iya. Biar lebih leluasa lagi. Iya. Ada yang bawa plastik malah dibungkus. Ala kuliah. Iya. Artinya apa? Kita kan ada kecondongan buat makan. Kita ada kecondongan, ada hasrat, ada hawa nafsu. Maka dari sini, kalau misalnya orang dia bisa menahan dirinya nggak maksiat, itu top. Nah, maka para nabi, para rasul dijaga sama Allah dengan sifat ismah, dijaga dari dosa. Berarti mereka nggak memiliki dosa. Sama dong sama malaikat? Nggak sama. Mereka lebih mulia daripada malaikat. Kenapa lebih mulia? Ya wajar. Mereka ada hawa nafsu kok. Ada hasrat, tapi Allah jaga, Allah arahkan diri mereka agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya malaikat nggak ada hawa nafsu, dikasih makan aja kagak mau. Nah kita dikasih makan pengen, ya dikasih perempuan ya pengen dinikahin. Apalagi kalau misalnya dinikahin udah disiapin semuanya, ya acaranya, maharnya semuanya siap. Ya mungkin bapak-bapak yang udah nikah sih mau nikah lagi deh, ya walaupun balik ke rumah akhirnya piring melayang. Ala kulli hal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan wa fadlul malaika, mereka lebih mulia daripada malaikat. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anal anbiya'i war rusuli alaihi wassalatu wassalam ma'sumun. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya para nabi, para rasul itu ma'sum, terbebas dari segala dosa, enggak memiliki dosa.
Ya, enggak memiliki dosa. Kama annal malaika ma'sumun, sebagaimana para malaikat juga ma'sum. Fahum munazzahuna 'anil wuqu'i fil ma'asi. Dan mereka para malaikat dan para nabi munazzah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dari segala maksiat. Fala yatrukuna wajiban, mereka tidak pernah meninggalkan hal yang wajib. Beda kita, sholat banyak bolong. Ya, puasa banyak bolong, mereka enggak. Fala yatrukuna wajiban wala yartaqibuna muharraman, mereka enggak pernah melakukan hal yang haram. Wala yattasifuna illa bi akhlaqil karimah, mereka tidak pernah memiliki karakter sifat melainkan sifatnya itu sifat yang mulia. Enggak pernah kita dengar para nabi akhlaknya bobrok. Kalau akhlaknya bobrok, umatnya bakal bilang, "Gua nabi aja kayak gitu kok." Kayak zaman sekarang, ustadz itu dijadikan patokan. Lebih Ustadz itu kok boleh? Patokan jangan sama Ustadz. Ustadz itu manusia, Ustadz gak maksum. Kalau ini Nabi maksum, terbebas dari dosa, gak mungkin melakukan dosa. Lah Ustadz, Kiai, itu mah sama kayak manusia biasa, bukan kayak Nabi. Mereka punya dosa, mereka punya kesalahan, mereka punya khilaf. Maka ketika berpatokan, bukan berpatokan sama mereka, tapi berpatokanlah kepada para ulama yang lurus dan yang mereka yang berpegang teguh kepada Nabi Muhammad SAW. Atau kata ulama, khudh ma sofa wada'il kadar, ambil yang baik, yang buruk tinggalin. Ya, ini enggak, kalau udah fanatik kamu ustadz atau ustadznya jelek dibilang bagus. Ya, atau ustadz jelek. Wah, kalau udah fanatik enggak demen sama ustadz, dijadiin dalil, tuh ustadz boleh aja. Ya, salah kalau melakukan hal-hal seperti ini. Liannahum qudwatun hasanah. Kenapa mereka para nabi gak pernah maksiat, selalu melakukan yang wajib, gak pernah melakukan hal-hal yang haram, akhlaknya baik? Liannahum qudwatun hasanah, karena mereka itu suri tauladan bagi umatnya. Ya masa la ilaha illallah tutor, kita pengen belajar bahasa Arab, tapi tutornya orang yang ngajarin gak bisa bahasa Arab, masuk akal gak? Gak masuk akal. Kita pengen belajar akhlak, pengen nyampe kepada Allah, masa orang yang ngajarin orang yang belum sampai kepada Allah, bahkan ahli maksiat? Ya mustahil. Kita pengen belajar tauhid kepada orang yang gak kenal Allah, yang ngaco, dia bilang Allah kagak ada ujung-ujungnya. Nah, begitupun ketika kita ingin belajar tentang akhlak, kita belajar tentang kehidupan, ingin masuk ke dalam alam akhirat, menyiapkan bekal di dunia dengan ibadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, otomatis tutornya orang yang disuruh untuk mengajarkan, otomatis orang yang sempurna. Siapa itu? Para nabi. Ya, maka karena itulah mereka qudwatun hasanah. Nah, ustaz, kiai, tokoh masyarakat baik RT RW tiru seperti ini. Wah, para nabi ini karena mereka suri tauladan, karena mereka menjadi tokoh masyarakat yang diutamakan, maka mereka nggak pernah melakukan maksiat. Nah, kita juga sama, tokoh masyarakat, RT, RW, DKM, jangan pernah melakukan hal-hal yang bodoh, sehingga akhirnya orang lihat, lah RT aja ngelakuin, RT aja kayak gini, RW-nya kayak gini, DKM ustadz. Nah, ini salah. Kesalahan bukan di dalam agamanya, tapi kesalahan kepada oknumnya. Kenapa melakukan hal seperti itu? Ini seharusnya orang yang menjadi tokoh masyarakat bisa menjaga kehormatan diri daripada orang tersebut, bahkan menjaga mana yang baik, mana yang buruk. Harus dipilah-pilih nih. Ya, kalau dia udah menjadi tokoh masyarakat. Wal mathalul la'ala alladhi yattajihu ilaihi nas. Dan para nabi, para rasul itu adalah perumpamaan yang paling agung. Ya, contoh yang paling mulia, yang mana semua manusia tertuju kepadanya. Wallahu huwallazi tawalla ta'dibuhum wa tahdibuhum wa ta'limuhum. Dan Allah lah yang mengatur segala urusan mereka, ngajarin mereka, mendidik mereka, bahkan hatta kanu ahlan lidzalik, sampai mereka itu benar-benar bisa, sampai mereka itu benar-benar bisa menjadi nabi. Jadi dididik dulu sama Allah, diarahkan dulu oleh Allah. Makanya para nabi, para rasul biasanya diangkat menjadi nabi umur 40. Hampir gak pernah kita dengar mereka menjadi nabi ketika umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun.
Tapi ketika mereka udah ahlan lidzalik, udah mampu untuk mengemban kenabian, dia akan menjadi nabi. Ya. Biasanya rata-rata umur seperti itu. Walaupun ada ulama mengatakan umur 20 udah mulai. Ada yang mengatakan 25, tapi nggak ada yang 15, 17, 18, nggak ada. Ya. Adapun seandainya Nabi Isa masih kecil udah ngomong. Nabi Isa kan masih kecil udah ngomong, masih bayi. Itu bukan mukjizat. Ya, itu namanya irhasat. Suatu hal yang di luar dari naluri manusia, nggak masuk di akal kan bayi ngomong. Secara logika terjadi kepada seseorang dan orang itu adalah nabi, tapi belum diangkat menjadi nabi. Seperti Nabi Isa masih kecil belum diangkat jadi nabi, maka itu bukan mukjizat, irhasat. Nabi Muhammad masih kecil pernah mainin bulan. Bulan dimainin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita mainin tablet deh. Kita mainin pakai jari, main game. Nabi mainin bulan. Mukjizat bukan, namanya irhasat. Irhasat para nabi. Jadi rata-rata mereka didik dulu sama Allah, sebagaimana kata Rasulullah, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidikku adalah Allah, dan itu sebaik-baik didikan. Yang dididik adalah Nabi Muhammad, dan yang mendidik adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yadullu ala ismatihim, dan dalil yang mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang maksum, terbebas dari dosa adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabarlah atas ketetapan Tuhanmu karena engkau berada di pandangan dan di naungan kami. Ayunina itu kan mata. Maksudnya bukan berarti Allah punya mata yang banyak. Ini namanya termasuk ayat mutasyabihat yang gak bisa kita artikan dengan arti teks. Ayunina mata. Kemarin udah kita bahas di dalam sifat Allah. Di dalam juga menyematkan nama-nama atau sifat-sifat kepada yang tidak pantas kepada Allah. Tangan, bersemayam dan semacamnya. Udah kita bahas. Bertempat. Mungkin yang belum hadir atau belum pernah mendengar bisa buka YouTube kita. YouTube Seragen ada YouTube Seragen ya. Yang belum subscribe berarti. Jangan lupa like-nya juga. Jadi yang dikatakan fa innaka bi ayunina, engkau berada di ayunina, di mata kami, di pandangan kami. Maksudnya apa? Dijaga sama Allah. Orang kan kalau misalnya di CCTV itu terjaga, nggak mungkin melakukan hal-hal yang aneh. Ada CCTV nih, wah diliatin bos mulu nih, wah nggak enak. Walaupun CCTV mungkin terkadang mati, tapi CCTV Allah 24 jam nggak mati, hatta kita tidur. Begitupun kepada para nabi, diawasin benar sama Allah. Di dalam pengawasan dan di dalam ta'dib, didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana an-nabiyyin ayyaghul. Itu ayat lain, bahwa juga dalilnya wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala aini. Itu dalil-dalilnya. Wa hum afdalu minal malaikah. Dan mereka lebih mulia daripada malaikat. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Ala ma dhahaba ilaihi jumhurul asy'ariyah. Sebagaimana pendapat ini diambil oleh mayoritas pendapat mazhab Asy'ari. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil yang menunjukkan bahwa Nabi lebih mulia dari malaikat adalah wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Malaikat disuruh sujud kepada Adam. Menunjukkan Adam lebih mulia daripada malaikat. Walaupun sujudnya bukan sujud ibadah, tapi sujud ta'zim, memuliakan, mengagungkan ciptaan Allah berupa Adam. Amarhum bisujud ta'ziman lahu. Allah perintahkan mereka sujud sebagai pengagungan kepada Adam. Falau lam yakum Adam afdala minhum lama amaru bisujudillah. Kalau misalnya Adam tidak lebih mulia dari mereka, nggak mungkin Allah suruh sujud malaikat. Yang ada Adam disuruh sujud kepada malaikat. Apalagi malaikat lebih duluan penciptaannya daripada Adam. Wa mimma yajibu i'tiqaduh, dan termasuk hal yang wajib kita yakini, anna ba'dal anbiya'i war rusul afdal min ba'din liqaulihi ta'ala. Dan insyaallah penjelasan ini kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Karena penjelasan ini agak lebih detail dan lebih panjang. Jadi insyaallah hal ini akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Penjelasan tentang kemuliaan para nabi dan rasul. Jadi kan udah jelas kalau dari kita muliaan malaikat karena kita banyakkan dosanya. Kalau misalnya nabi sama malaikat, nabi yang lebih mulia. Terus kalau nabi sama nabi, rasul sama rasul,
Karena Rasul banyak tuh. Nabi aja dalam riwayat ada 128.000. Ya, dari 128.000 diringkas atau diseleksi oleh Allah ada 313. Dari 313 yang wajib kita imani, Nabi Rasul 25. Diseleksi lagi ada 5. Diseleksi lagi paling mulia ada Nabi Muhammad. Nah, ini kan ada derajat kemuliaan. Nah, insya Allah penjelasan tersebut akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.